Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh kerusakan alam terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan alam akibat ulah manusia demi kepentingan dan keserakahan manusia berdampak pada hilangnya hutan dan vegetasi lainnya, yang tentunya membawa serta spesies dari hewan atau tumbuhan tertentu. Setiap tahun, pasti saja ada spesies yang hilang akibat ulah manusia yang merusak alam, sehingga tidak pernah akan ditemukan lagi spesies demikian, ataupun akan dilihat oleh generasi penerus. Contoh sederhana dapat kita lihat pada kota Merauke yang dulunya dikenal sebagai kota rusa. Akibat dari kerusakan alam atau sebuah sistem yang merubah hutan pada daerah Merauke menjadi hutan produksi dengan dibukanya lahan-lahan pertanian, menyebabkan rusa di kota Merauke meninggalkan habitatnya, mencari habitat baru, dan kemudian rusa kini susah sekali, bahkan sulit ditemukan di kota Merauke. Berita tentang punahnya beberapa hewan sering menjadi perhatian utama dari umat manusia karena mereka dapat dilihat. Tetapi kadang manusia lupa bahwa supaya ada keseimbangan dalam siklus hidup sebuah ekosistem, maka ekosistem juga membutuhkan seperti jamur, lumut, cacing, dan mikroorganisme lainnya. Hal ini guna menjaga keseimbangan dalam hidup ekosistem tersebut. Intervensi manusia terhadap realitas alam untuk menyelesaikan sebuah masalah justru malah memperburuk situasi. Aktivitas manusia hadir di mana-mana dan selalu berdampak pada lingkungan. Upaya para ilmuwan dan insinyur untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dibuat oleh manusia merupakan hal-hal yang terpuji dan kadang-kadang mengagumkan sebagai ide-ide yang brilian. Tetapi apabila dikaji secara lebih mendalam, maka intervensi manusia tersebut dalam konteks kepentingan bisnis dan konsumerisme. Oleh karena itu, selalu menciptakan masalah baru demi kepentingan orang-orang tertentu yang mempunyai bisnis besar, ataupun demi sikap manusia yang menjadi konsumen utama. Kita dapat melihat misalnya proyek-proyek besar milik manusia seperti dibukanya jalan raya atau Trans Papua yang dinikmati banyak orang saat ini, ataupun juga perkebunan-perkebunan baru di Merauke misalnya, serta bendungan yang akhir-akhir ini menjadi ramai dibahas di Nusa Tenggara Timur, dan bangunan baru lainnya, kadang-kadang tidak menghiraukan pentingnya spesies hewan atau tanaman tertentu di habitat aslinya. Proyek-proyek tersebut lebih memilih mengorbankan dan menduduki habitat asli dari spesies hewan atau tumbuhan tersebut. Ini menjadi hal yang miris dan perlu untuk dicermati lebih dalam. Hal yang sama juga terjadi pada spesies atau ekosistem di laut. Misalnya penangkapan ikan yang sangat selektif, bahwa penangkapan ikan dalam jumlah besar, tetapi yang diambil hanya ikan-ikan tertentu saja, sedangkan ikan-ikan lain dengan ukuran yang lebih kecil yang tidak menjadi bagian dari konsumsi dibuang begitu saja dan membusuk, menjadikan sebuah gangguan bagi ekosistem di laut. Berikutnya mari kita melihat bersama bagaimana cara pandang orang Kristen terhadap kehidupan
ekologis. Kisah penciptaan dalam dunia perjanjian lama, terutama dalam kitab Kejadian, diuraikan dengan sangat jelas bahwa selama 6 hari Allah yang adalah sang pencipta atau kreator menciptakan alam ciptaan termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan di ladang, serta ikan di laut. Selain itu juga ciptaan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu manusia pada hari yang ke-6. Alkitab dengan jelas dan berulang kali menyebutkan bahwa Allah melihat semua ciptaan atau karya yang dibuatnya itu sungguh amat baik. Hal ini menjadi dasar pijakan bahwa bagaimana orang Kristen, terutama orang Katolik, melihat alam ciptaan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sesuatu yang sungguh amat baik sejak awal penciptaan. Manusia sebagai ciptaan yang sangat dikasihi Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sang pencipta sendiri, ditunjuk dan diberkati oleh Allah untuk menguasai dan melestarikan alam ciptaan Allah tersebut. Melalui berkat tersebut, manusia diangkat sebagai rekan sekerja Allah atau co-kreator dari Allah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaan. Kisah perjanjian baru, terutama dalam kisah Injil tentang kehidupan dan karya Yesus, dijelaskan dengan sangat baik oleh para penginjil, terutama para penginjil sinoptik, bahwa Yesus berulang kali menunjukkan keberpihakannya pada alam ciptaan. Perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Yesus dalam pengajarannya tentang perbuatan kasih atau kerajaan Allah banyak mengambil contoh dari alam sekitar. Misalnya perumpamaan tentang seorang penabur yang dibahas oleh Injil Lukas dalam bab 8 ayat 4-15. Perhatian gereja terhadap alam ciptaan tidak berhenti sampai di situ. Justru perhatian gereja terhadap masalah lingkungan alam sungguh amat besar. Paus Yohanes ke-23 yang kemudian diangkat menjadi seorang santo menyerukan pesan perdamaian dalam ensikliknya Pacem in Terris atau damai di bumi, sebagai bentuk keprihatinan Paus terhadap ancaman perang nuklir yang akan terjadi, yang tentu berpengaruh besar terhadap rusaknya habitat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana jika perang nuklir itu sampai terjadi antar negara-negara maju dan sekutunya, tentulah menyebabkan bumi, rumah kita ini menjadi rusak, dan tentu sangat berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan alam di sekitar kita. Tahun 1971, Paus VI secara pribadi menekankan kembali tentang masalah ekologis sebagai aktivitas manusia yang tak terkendali. Ia juga menyampaikan hal yang sama kepada Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia dari Badan PBB. Paus Santo Yohanes Paulus II kemudian menyerukan pentingnya pertobatan ekologis global dalam ensikliknya Centesimus Annus. Melalui ensiklik tersebut, Paus Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa manusia sering tidak melihat makna lain dari lingkungan alam
selain apa yang berguna untuk segera dipakai dan dikonsumsi. Manusia sangat egois, lebih mementingkan kepentingannya untuk mengkonsumsi dan menghabiskan barang-barang di alam ini tanpa berusaha menjaga keseimbangan di tengah alam ciptaan. Penghancuran lingkungan di sekitar kita merupakan hal yang tidak boleh dianggap sepele. Bukan hanya karena Allah telah mempercayakan dunia dan alam ciptaan ini kepada manusia, tetapi hidup manusia itu sendiri merupakan hadiah dari Allah yang harus dilindungi. Dengan menjaga alam semesta, kita juga ikut bekerja sama bersama Allah menjaga keberlangsungan hidup dari manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pertobatan ekologis secara global. Langkah terbaru dari perhatian Gereja Katolik terhadap kerusakan lingkungan disampaikan secara indah oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2015. Dalam ensiklik ini, Paus menyerukan beberapa hal penting seperti kesadaran akan apa yang terjadi dengan rumah kita dalam babnya yang kedua, serta akar manusiawi, krisis ekologis dalam bab ketiga, ekologi yang integral dalam bab 4, serta pentingnya peran dialog baik di tingkat internasional, nasional, dan lokal dalam bab 5. Paus Fransiskus menutup ensikliknya dengan menekankan pentingnya pendidikan dan spiritualitas ekologis yang di dalamnya terkandung pertobatan ekologis dalam bab 6. Dengan demikian, secara umum Paus Fransiskus menunjukkan keprihatinannya terhadap permasalahan ekologis. Laudato Si sebagai sumbangan dari Paus Fransiskus bagi kehidupan ekologis. Laudato Si mi Signore, terpujilah Engkau Tuhanku, adalah nyanyian yang indah dari seorang Santo Fransiskus dari Asisi. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami Ibu Pertiwi yang menopang dan mengasuh kami dan menumbuhkan buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Dalam Laudato Si nomor 1. Saudari kami ini sekarang menjerit karena segala kerusakan yang ditimpakan kepadanya dengan menyalahgunakan kekayaan alam yang dilimpahkan kepadanya. Manusia bahkan berpikir bahwa dialah pemilik dan penguasa untuk menjarahnya. Oleh karena itu, bumi menjadi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling ditinggalkan dan dilecehkan. Maka ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin, sebagaimana ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Manusia lupa bahwa ia sendiri terbentuk dari debu tanah. Tubuh manusia tersusun dari partikel-partikel bumi, maka manusia menghirup udaranya dan dihidupkan serta disegarkan oleh airnya. Situasi ibu bumi, rumah kita, memang perlu mendapat perhatian serius saat ini. Ensiklik ini menawarkan perlunya ekologis integral yang mencakup dimensi manusiawi dan sosial. Dalam Laudato Si nomor 137, Paus menekankan beberapa hal penting untuk membentuk masa depan bumi ini.
Pertama, pentingnya dialog tentang lingkungan hidup dalam bingkai politik internasional, nasional, dan lokal, serta dialog dalam pengambilan keputusan dan transparansi. Yang kedua, pendidikan ekologis dan pertobatan ekologis yang diwujudkan dalam konteks sekolah, keluarga, media komunikasi, dan katekese dalam Laudato Si nomor 213. Yang ketiga adalah pentingnya spiritualitas ekologis yang menekankan pentingnya sebuah sukacita, damai, dan kerendahan hati. Kedamaian batiniah manusia sangat berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan umum. Karena bila dihayati secara mendalam, damai akan tinggal dan tertanam dalam gaya hidup yang sempurna, yang disertai kemampuan terpesona, yang menjadikan hidup kita menjadi semakin mendalam. Dalam Laudato Si nomor 225. Meskipun manusia dikatakan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dibanding ciptaan lainnya, tetapi manusia adalah ciptaan yang paling rapuh jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. Untuk mengembalikan bumi pada keteraturan, diperlukan kesadaran manusia bahwa dirinya memiliki hubungan yang sangat erat dengan ciptaan lainnya. Dengan demikian, hendaknya manusia menyelamatkan alam ciptaan melalui aksi-aksi nyata. Misalnya, dengan mulai membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah menjadi layak pakai. Selain itu, manusia juga mencintai dan menghargai seluruh ciptaan dan merupakan bagian dari iman yang integral manusia terhadap Sang Pencipta. Paus Fransiskus dalam ensiklik ini menegaskan bahwa jika manusia terdorong untuk mengurus lingkungan tempat manusia itu berada, maka orang-orang Kristen khususnya akan tahu tugas mereka dalam dunia ciptaan dan tanggung jawab mereka terhadap alam dan Sang Pencipta. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menekankan iman akan Allah Sang Pencipta dan menekankan Allah adalah Bapa yang baik, di mana Yesus mengingatkan akan kelembutan hati yang menakjubkan dari Allah yang memandang setiap makhluk berharga di hadapan Allah. Yesus juga diperlihatkan sebagai yang bangkit dan mulia, hadir dalam seluruh ciptaan dengan ketuhanannya yang universal. Menutup pembahasan kita pada kesempatan ini tentang etika terapan Kristen terhadap lingkungan hidup, mari kita merenungkan bersama bahwa permasalahan lingkungan sungguh merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi oleh kita sekalian. Berhadapan dengan situasi lingkungan alam yang mulai rusak dan ibu bumi yang sakit ini, dibutuhkan sebuah kerjasama, sebuah ketertarikan hati untuk mau bersatu padu dengan yang lain, menanggung rumah yang dipercayakan kepada manusia sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung. Semuanya demi menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Allah memanggil kita kepada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan juga terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Di tengah dunia ini, Tuhan kehidupan yang mengasihi kita terus hadir. Ia tidak menjauhi kita, Ia tidak meninggalkan kita sendirian, karena Ia telah menyatukan dirinya dengan bumi kita, dan kasih-Nya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan sebuah jalan baru, sebagaimana dalam Laudato Si nomor 245. Kami madahkan dari kapel biara kami keabadian kasih-Nya. Anda sekalian menyaksikan dalam medan kehidupan
keagungan cintanya, kita, kami semua, dan juga kalian semua membangun kehidupan dari kebiasaan dan meletakkannya pada kebiasaan kasih Sang Abadi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersama memanjatkan doa bagi bumi rumah kita. Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhlukmu yang terkecil, Engkau merangkul dengan kelembutanmu semua yang ada. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan. Penuhi kami dengan kedamaian, agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari, tanpa membawa kerugian bagi siapapun. Ya Allah orang miskin, bantulah kami untuk menolong mereka yang ditinggalkan dan dilupakan di bumi ini. Mereka amat berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan perampok, agar kami menabur keindahan, bukan pencemaran dan perusakan. Sentuhlah hati mereka yang mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin. Ajarlah kami untuk menemukan nilai segala sesuatu, untuk menatap dengan rasa kagum, dan mengakui bahwa kami terjalin mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak terbatas. Kami berterima kasih karena Engkau bersama kami setiap hari. Kami mohon, sudilah Engkau mendukung kami dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta, dan perdamaian. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Dormo.